Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas L5, mata kuliah pengambilan keputusan. Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP sendiri itu merupakan sebuah cara atau metode yang gimana ini kita akan menentukan keputusan dengan metode yang sistematis. Di sini, kelompok 2 akan menentukan pemilihan merek handphone bagi mahasiswa dengan melihat 3 kriteria, yaitu pemilihan baterai, kemudian RAM, dan juga memori. Nah, dari ketiga brand yang ada di sini, yaitu iPhone, Samsung, dan juga Xiaomi. Dari sini, kita akan melihat bagaimana pemilihan brand yang lebih baik atau lebih unggul dengan menggunakan metode yang sistematis, yaitu metode AHP. Langsung saja kita ke tutorial yang pertamanya. Di sini kami mengambil pilihan mengenai baterai, memori, dan RAM. Untuk menentukan yang warna kuning dan oranye menentukan sendiri. Ini menentukan sendiri angka yang akan kami ambil. Untuk baterai, berbanding baterai itu kami mengambil intensitas kepentingan, yaitu ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang dimana angka 1 itu sama penting dibandingkan yang lain, yang 3 sedikit lebih penting, angka 5 cukup penting, angka 7 sangat penting, dan angka 9 itu ekstrim pentingnya. Baiklah, untuk yang pertama itu baterai. Berbanding baterai itu kami mengambil dengan angka 1. Selanjutnya memori dan memori, RAM dan RAM itu dialognya sama, itu satu semua. Nah, selanjutnya mengenai memori itu kami mengambil dengan angka 5 yang artinya cukup penting, memori cukup penting daripada baterai. Selanjutnya RAM kami mengambil dengan angka 7, yang dimana RAM sangat penting daripada baterai. Selanjutnya yang di sini RAM dan memori, yang dimana kami mengambil nilai dengan angka 3, RAM sedikit lebih penting daripada memori, itu angka 3. Kita hapus dulu. Nah, lanjut memori itu cara mencarinya itu menggunakan rumus sama dengan baterai 1 dibagi dengan C9, yaitu dengan memori. Kita enter, itu hasilnya 0,2. Selanjutnya RAM itu mencarinya dengan cara menggunakan rumus juga sama dengan baterai yang ini dibagi sama RAM yang ini, karena kita mau mencari hasil dari RAM tersebut. Kita enter dan hasilnya 0,142857143. Selanjutnya untuk mencari nilai yang di bawah yang memori dan RAM ini itu sama dengan memori yang ini nilai angka 1 dibagi dengan RAM yang ini, jadi 1 dibagi angka 3. Kita enter, itu hasilnya 0,33. Terus selanjutnya mengenai total itu kita jumlahkan semuanya dari baterai, memori, dan RAM. Itu menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, ini kita bold semua, baterai, tutup kurung, enter. Ini hasilnya. Selanjutnya sama saja, sama dengan sum buka kurung, memorinya kita bold
sama baterai, memori, RAM, tutup kurung, kita enter. Untuk mendapatkan total dari RAM ini sama saja seperti yang tadi, itu sum, buka kurung, kita bold dulu ini baterai, memori, dan RAM ini. Setelah itu tutup kurung dan di enter. Nah, jadi teman-teman, inilah hasil dari matriks perbandingan kriteria. Baiklah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menghitung atau menentukan matriks nilai kriteria. Nah, matriks nilai kriteria ini ternyata masih berpatokan atau beracuan dengan matriks perbandingan kriteria. Patokannya itu ada pada tabel pertama tadi atau matriks perbandingan kriteria. Bagaimana cara menentukannya? Jika kita ingin menentukan baterai, kita harus melihat kolom pertama baterai ini, kemudian kita bagi dengan total ini. Jadi begini rumusnya jika kita asumsikan atau kita praktekkan. Kita buat sama dengan, kemudian kita tekan baterai pada kolom C8, lalu jangan lupa kita bagi dengan total. Nah, kita enter, hasilnya akan keluar 0,07. Sama juga dengan memori, yaitu sama dengan kolom memori nomor 2 ini, kemudian kita bagi dengan total. Jadi setiap kriterianya itu kita bagi. RAM juga sama dengan C10, kita bagi dengan total kayak ini. Dan kita lanjut juga dengan memori, sama memori. Pada akhirnya kita akan mendapatkan hasilnya itu dengan cara membagi. Di 8 dibagi dengan total. Setiap menggunakan rumus itu jangan lupa kita gunakan sama dengan agar rumusnya itu berhasil. Ini RAM, kemudian kita bagi dengan total. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga dengan kriteria-kriteria selanjutnya. E10 dibagi dengan totalnya, yaitu E11. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan total dari masing-masing baterai, memori, RAM dari nilai kriteria ini? Yaitu dengan rumus seperti pada umumnya, kita menggunakan sum sama dengan sum buka kurung keseluruhan dari tabel ini. Jangan lupa tutup kurungnya. Hasilnya 1. Begitu juga dengan selanjutnya. Sama dengan sum kurung, dan kita blok, tutup kurung, dan enter. Dengan sum kurung, dan kita enter. Nah, jadi begitulah cara kita untuk menentukan yang kolom warna hijau ini atau matriks nilai kriteria. Nah, setelah itu kita akan melakukan penjumlahan dari matriks nilai kriteria yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, tentu saja ini menggunakan rumus yang sudah digunakan sebelumnya atau yang sudah umum, yaitu sama dengan sum, lalu buka kurung, lalu kita blok dari kolom baterai ke kanan, memori, RAM, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, hasilnya yaitu 0,22 sekian. Begitu juga dengan seterusnya, yaitu sum, kita blok lagi, dan sama saja untuk seterusnya. Nah, lalu kita akan mentotalkan dari jumlah ini sama saja menggunakan rumus yang sama, yaitu sum. Bedanya kita untuk total ini kita blok dari jumlah kolom yang atas sampai kolom yang ketiga, dan totalnya yaitu 3.
selanjutnya itu kita akan menentukan nilai prioritas, yang dimana nilai prioritas ini yang nanti akan menentukan nilai yang paling tinggi dari 3 kriteria yang kami gunakan. Nah, di sini kami menggunakan rumusnya itu pembagian, dimana sama dengan lalu kita blok jumlah dari kolom yang pertama, lalu kita bagi 3. Jadi kenapa dibagi 3? Karena di sini 3 merupakan jumlah dari kriteria atau indikator yang kami gunakan, yaitu baterai, memori, dan RAM. Jadi hasilnya yaitu 0,073 sekian. Gitu juga dengan yang seterusnya. Kita blok, kita bagi 3. Nah, di sini otomatis keluar total dari nilai prioritas ini yaitu 1. Tapi kalau mau menggunakan rumus, yaitu rumusnya sama saja. Kita blok dari total jumlah yang sudah kita lakukan sebelumnya, lalu masih kita bagi 3. Dan hasilnya keluar 1. Jadi tadi sekian cara untuk menentukan nilai jumlah dan nilai prioritas dari matriks nilai kriteria untuk metode AHP. Baik, selanjutnya adalah menentukan nilai dari kolom pada eigenvalue. Nah, untuk menentukan kolom pada eigenvalue ini ada rumusnya sendiri. Jadi, untuk yang pada kolom pertama, yaitu pada kolom baterai, itu rumusnya menggunakan sama dengan nilai dari prioritas baterai kita kalikan dengan total pada kolom matriks perbandingan kriteria pada bagian total kolom baterai. Lalu kita enter. Sama juga seperti sebelumnya, untuk memori kita menggunakan rumus sama dengan nilai prioritas dikali dengan total pada kolom memori. Pada kolom RAM juga sama. Untuk menentukan total dari eigenvalue ini kita bisa menggunakan rumus sum. Kita blok dari kolom 1 hingga ke kolom 3. Tutup kurung dan enter. Selanjutnya adalah menentukan konsistensi indeks atau CI. Untuk menentukan konsistensi indeks ini bisa menggunakan rumus sama dengan buka kurung, lalu nilai total pada eigenvalue dikurang 3. 3 ini seperti dijelaskan sebelumnya adalah jumlah kriteria yang kita pilih. Tutup kurung, lalu dibagi buka kurung 3 dikurang 1. 1 ini adalah rumus yang sudah ada ketentuannya, jadi tidak boleh diubah. Selanjutnya untuk random index ini tidak perlu menggunakan rumus, tetapi pada random index ini kita bisa dilihat pada tabel matrix size. Jadi dikarenakan kriteria kita hanya ada 3, jadi angka yang kita gunakan adalah 0,58. Sebaliknya jika kriterianya 4, kalian bisa menggunakan angka 0,9 ini. Selanjutnya adalah menentukan konsistensi rasio. Jadi untuk menentukan CR ini rumusnya adalah sama dengan konsistensi indeks kita bagi dengan RI atau random index. Nah, di sini kan sudah bisa terlihat bahwa nilainya itu adalah di bawah 0,1 atau 10%, yang dimana ini konsisten. Tetapi kita bisa menggunakan rumus untuk membuktikannya. Rumusnya itu adalah sama dengan ini menggunakan rumus if atau jika. Jadi sama dengan if buka kurung nilai konsistensi rasionya di bawah 0,1 titik koma tanda petik konsisten tanda petik titik koma lalu tanda petik lagi ketik tidak konsisten tanda petik lalu tutup kurung dan enter, dan ini hasilnya menunjukkan konsisten.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai dari prioritas. Bisa dilihat pada bagian nilai kriteria itu ada 3 kriteria yang telah ditentukan tadi, yaitu baterai, memori, dan RAM. Nah, cara menentukan nilai prioritas dari tiga kriteria tadi bisa dilihat pada tabel matriks nilai kriteria. Nah, pada kolom prioritas itu dengan nilai sebagai berikut. Lalu cara menentukannya dengan ketentuan penulisan 3 angka di belakang koma, yaitu pada kriteria baterai dengan nilai prioritas 0,073, memori dengan nilai prioritas 0,282, dan RAM dengan nilai prioritas 0,643. Selanjutnya, untuk kriteria baterai, kami telah menetapkan 3 indikator, yaitu kurang dari 3.000 mAh, 4.000 sampai 5.000 mAh, dan lebih dari 6.000 mAh. Cara menentukan nilai prioritasnya bisa dilihat pada sheet baterai. Nah, di sini pada sheet ini telah kami buat, yaitu tabel matriks nilai kriterianya pada bagian prioritas dengan nilai sebagai berikut. Lalu dengan cara penulisan seperti sebelumnya, yaitu 3 angka di belakang koma, yaitu indikator di bawah 3.000 mAh dengan nilai prioritas 0,079, indikator 4.000 sampai 5.000 mAh 0,264, dan indikator di lebih dari 6.000 mAh yaitu dengan nilai prioritas 0,655. Selanjutnya, kategori kriteria memori terdapat 3 indikator, yaitu 256 GB, lalu 512 GB, dan 1 TB. Cara menentukan nilai prioritasnya bisa dilihat pada sheet memori yang telah kami buat, yaitu pada tabel matriks nilai kriteria. Di kolom prioritas dengan nilai sebagai berikut. Cara penulisannya sama seperti sebelumnya, yaitu 3 angka di belakang koma. Berarti dengan indikator 256 GB dengan nilai prioritas 0,109, indikator 512 GB dengan 0,309, dan 1 TB dengan nilai prioritas 0,581. Dan selanjutnya untuk RAM dengan indikator 6 GB dan 8 GB, lalu ada 12 GB. Cara menentukannya bisa dilihat pada sheet RAM yang telah dibuat, itu pada tabel matriks nilai kriteria di bagian prioritas dengan nilai sebagai berikut. Cara penulisannya sama seperti sebelumnya juga, dengan 3 angka di belakang koma, yaitu indikator 6 GB dengan nilai prioritas 0,068, indikator 8 GB dengan nilai prioritas 0,274, indikator 12 GB dengan nilai prioritas 0,657. Selanjutnya, pada tabel alternatif ini terdapat 3 opsi merek HP yang kami ambil, yaitu iPhone, Samsung, dan Xiaomi. Untuk spesifikasi iPhone, baterainya yaitu 4.422 mAh dengan memori 512 GB dan RAM 8 GB. Spesifikasi HP Samsung dengan baterai 6.000 mAh, memori 1 TB, dan RAM 12 GB. Dan terakhir, untuk merek HP Xiaomi dengan spesifikasi baterai 4.880 mAh, memori dengan 256 GB, dan RAM dengan 12 GB. Dari alternatif tersebut, maka akan dicari opsi dengan nilai tertinggi. Opsi dengan nilai tertinggi ini itulah yang akan dipilih dan ditentukan pada kolom hasil akhir nanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil akhir dari perhitungan untuk menentukan pemilihan merek handphone bagi mahasiswa. Nah, di sini tadi kan sudah dicari mengenai nilai kriteria dan juga bobot prioritas dari baterai, memori, dan RAM. Dan juga di sini udah
ada tabel alternatif yang akan menjadi acuan dari menentukan hasil akhir pada setiap kolom yang ada. Nah, pada kolom baterai baris iPhone ini, untuk menentukannya kita harus memperhatikan tabel alternatif pada kolom baterai, yaitu yang ini pada baris iPhone, yaitu tertera 4422 mAh. Nah, pada bagian ini kita harus mencocokkannya dengan nilai bobot prioritas pada tabel baterai yang ini. 4422 mAh ini berada pada rentang 4000 sampai 5000 mAh, yaitu 0,264. Maka dari itu untuk mencari hasilnya, yaitu sama dengan bobot prioritas pada baterai, yaitu 4000 sampai 5000 mAh ini dikalikan dengan nilai kriteria pada baterai, yaitu 0,073, sehingga menghasilkan 0,019272. Nah, untuk kolom selanjutnya juga seperti itu, yaitu sama dengan pada tabel alternatif Samsung di sini baterainya itu 6000 mAh. Nah, 6000 mAh pada bobot baterai di sini yaitu berada pada 0,655. Yaitu dengan kita kalikan 0,655 dikalikan dengan nilai kriteria pada baterai, yaitu 0,073, sehingga menghasilkan 0,047815. Nah, pada kolom terakhir juga seperti itu pada Xiaomi. Kita perhatikan pada tabel alternatif pada bagian Xiaomi, yaitu 4880 mAh. Nah, pada angka ini berada di rentang 4000 sampai 5000 mAh, yaitu 0,264. Kita kalikan dengan nilai kriteria pada baterai, yaitu 0,073, sehingga menghasilkan 0,019272. Nah, pada tabel memori juga seperti itu. Kita buat perhitungannya, yaitu sama dengan, lalu kita lihat pada alternatif pada baris iPhone memorinya adalah 512 GB. Nah, kemudian kita cocokkan dengan bobot prioritas pada bagian memori 512 GB di sini itu pada 0,309. Kita kalikan dengan nilai kriteria pada memori, yaitu 0,282, sehingga menghasilkan 0,087138. Selanjutnya pada baris kedua juga seperti itu, sama dengan memori pada baris Samsung kalau pada tabel alternatif, yaitu 1 TB. Nah, 1 TB itu pada bobot prioritas memori itu berada pada 0,58. Kita kalikan dengan nilai kriteria memori, yaitu 0,282. Kita enter sehingga menghasilkan 0,163842. Nah, untuk kolom Xiaomi juga seperti itu. Kita buat perhitungannya sama dengan pada kolom Xiaomi di sini tertera 256 GB. 256 GB pada bobot prioritas di kolom memori ini yaitu 0,109. Maka kita kalikan dengan nilai kriteria memori, yaitu 0,282. Kita enter sehingga menghasilkan 0,030738. Untuk RAM perhitungannya juga sama, yaitu sama dengan
kita perhatikan lagi pada tabel alternatif, RAM pada baris iPhone itu ada 8 GB. 8 GB pada nilai bobot prioritas itu ada pada 0,274. Kita kalikan dengan nilai kriteria pada RAM yaitu 0,643. Kita enter sehingga menghasilkan 0,176182. Nah, pada kolom selanjutnya juga seperti itu. Sama dengan kita lihat Samsung di RAM tabel alternatif adalah 12 GB. 12 GB pada RAM tabel bobot prioritas adalah 0,657. Kita kalikan dengan nilai kriteria pada RAM yang ada yaitu 0,643, enter sehingga menghasilkan 0,422451. Pada kolom terakhir juga seperti itu. Pada Xiaomi kita lihat pada tabel alternatif yaitu 12 GB. 12 GB sama seperti sebelumnya yaitu berada pada 0,657. Kita kalikan dengan nilai kriteria RAM pada tabel ini yaitu 0,643. Kita enter sehingga menghasilkan 0,422451. Nah, untuk menentukan totalnya ini kita bisa menjumlahkan tabel baris yang kita gunakan rumus sum atau dibuka kurung total dari baris iPhone ini mulai dari ini kemudian ini dengan ini, kemudian kita tutup. Selanjutnya juga seperti itu, sama dengan sum buka kurung kita blok dari baterai ke memori kemudian RAM, kemudian kita tutup kurung dan enter. Selanjutnya juga seperti itu, sama dengan kemudian sum kemudian buka kurung kita blok dari baris Xiaomi pada baterai, memori, dan RAM, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Untuk menentukan perangkingan itu kita menggunakan rumus yaitu sama dengan rank buka kurung total dari iPhone titik koma kemudian merupakan jumlah dari total iPhone ditambah dengan total dari Xiaomi, kemudian titik koma 0, kemudian tutup kurung sehingga menghasilkan ranking ketiga. Selanjutnya juga seperti itu, yaitu sama dengan rank total dari Samsung sama dengan rank buka kurung total dari Samsung, yaitu adalah total Samsung ditambah dengan total dari maaf untuk menentukan Samsung itu, ranking Samsung itu yaitu adalah dengan total dari iPhone
ada itu total dari iPhone ditambah dengan total dari Xiaomi, koma 0, kemudian tutup kurung, sehingga menghasilkan ranking 1. Selanjutnya juga perhitungannya seperti itu, yaitu sama dengan rank buka kurung total Xiaomi itu adalah total dari iPhone ditambah dengan total dari Xiaomi. Kemudian titik koma 0. Kemudian kita tutup kurung, kemudian di enter, sehingga menghasilkan ranking 2. Nah, dari hasil yang sudah dibuat peringkingan ini, terdapat hasilnya yaitu merek HP Samsung adalah dapat dikatakan sebagai pilihan alternatif tertinggi dan paling kuat untuk dijadikan sebagai pilihan dalam pemilihan merek handphone bagi mahasiswa. Maka dari itu di sini kita buat dari rankingan yang sudah dibuat hasilkan merek sebagai alternatif dalam alternatif paling kuat atau terpilih dalam pemilihan merek handphone pada mahasiswa. Begitulah hasil akhir dari perhitungan dalam memilih merek handphone bagi mahasiswa.
Nah, telah selesai cara tutorial atau cara mempraktekkan bagaimana menggunakan metode HAP sebagai alternatif cara membuat keputusan. Semoga video tadi bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi penyampaian dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.